Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran IPS pada hari ini? Sediakan alat tulis kalian, buku catatan kalian, buku paket kalian, dan hal-hal yang perlu dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pada pagi hari ini, pelajaran yang akan kita pelajari adalah masalah pengaruh interaksi sosial, yaitu materi pluralitas pekerjaan atau keanekaragaman pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran kali ini adalah mengidentifikasi pluralitas masyarakat Indonesia dalam perbedaan pekerjaan. Adapun indikator yang akan kita capai adalah: pertama, menjelaskan perbedaan pekerjaan dan profesi. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan. Ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri suatu pekerjaan. Keempat, menganalisis kebutuhan yang terpuaskan melalui pekerjaan. Kelima, mengidentifikasi hal yang dibutuhkan atau kemampuan dalam pekerjaan. Dan yang keenam, contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa dan menghasilkan barang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perbedaan pekerjaan dan profesi. Apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar, sehingga mendapatkan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan profesi adalah kegiatan atau aktivitas khusus yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan tertentu, kualifikasi atau pelatihan tertentu. Berikutnya kita bahas jenis-jenis pekerjaan. Ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa kita temui dalam kehidupan kita, diantaranya yaitu insinyur. Kebutuhan akan tenaga ahli bidang teknik sangat dibutuhkan, sehingga banyak masyarakat yang bercita-cita menjadi insinyur. Akibatnya, banyak lulusan yang menjadi insinyur menganggur. Kedua, tenaga pengajar. Seorang tenaga pengajar yang baik dan profesional adalah tenaga pengajar yang bisa membuat peserta didiknya menjadi manusia yang berguna, bukan sekedar pandai, tetapi juga mempunyai sikap yang baik. Tiga, petani. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian, bisa di sawah yang menghasilkan padi, di ladang yang menghasilkan tanaman palawija seperti kacang-kacangan, jagung, dan ubi, maupun di daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran dan buah-buahan. 4. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Biasanya hasil yang diperoleh dibawa ke tempat pelelangan ikan ataupun untuk dikonsumsi sendiri. Yang kelima, peternak. Kegiatan beternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak yang biasanya hasilnya juga untuk dijual. Apa saja ciri-ciri suatu pekerjaan? Yang pertama, tidak mengandalkan keterampilan dan pengetahuan khusus. Kedua, dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, umumnya memiliki status yang rendah di kehidupan masyarakat. Dan keempat, hanya menghasilkan sedikit uang. Apabila pekerjaan itu dilakukan dengan baik, tentunya akan mendapatkan hasil yang maksimal berupa uang yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya kita bahas tentang kebutuhan yang terpuaskan melalui pekerjaan. Kebutuhan manusia dapat dibagi dalam 4 kelompok, yaitu 1. Kebutuhan fisik. Kebutuhan mencari nafkah adalah alasan satu-satunya yang paling kuat mendorong orang untuk bekerja, di mana manfaat yang paling utama adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik. Kedua, kebutuhan rasa aman.
Bekerja selain untuk memenuhi kebutuhan fisik, keamanan dalam bekerja juga merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dalam melakukan pekerjaan. Ketiga, kebutuhan sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau homo socius, menghasratkan persahabatan dan tidak ingin terasing dari lingkungannya. Pekerjaan sering memuaskan kebutuhan sosial yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dan bergotong royong sehingga dapat membangkitkan semangat kerja. Keempat, kebutuhan ego, merasa berarti dan berhasil. Semua pekerja ingin dianggap berarti dalam melakukan pekerjaannya, sekecil apapun itu yang mereka kerjakan. Pekerja akan merasa bangga dan puas pada waktu melihat hasil kerjanya. Misal, buatan kami adalah yang terbaik dari seluruh barang sejenis dengan produk kami. Demikian dia akan berkata dengan bangganya. Nah, apa saja hal yang dibutuhkan atau kemampuan dalam pekerjaan? Ada beberapa kemampuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan keberhasilan dalam bekerja. Di antaranya, 1. Skill. Skill adalah kemahiran yang dimiliki setiap orang yang umumnya diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Misalnya, seseorang yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki mesin produksi jika terjadi masalah pada mesin tersebut. Ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh pekerja dalam bentuk skill. Kedua, pengetahuan. Pengetahuan adalah merupakan fondasi dasar yang harus dimiliki dalam bekerja, karena pengetahuan dapat membangun skill seseorang dalam bekerja dan juga dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Ketiga, sikap sopan santun. Untuk mendapatkan keberhasilan dalam pekerjaan, sikap sopan santun sangat perlu ditanamkan, karena dengan sikap ini, seseorang akan selalu dihargai dalam bekerja. Keempat, dapat bekerja sama. Kadangkala ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, tetapi harus dilakukan dengan bekerja sama. Hal ini harus diiringi dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dan dapat menghargai orang lain dalam suatu tim, agar pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Kelima, memiliki sikap jujur. Dalam bekerja, kejujuran adalah hal yang sangat penting karena dengan kejujuran kita dapat dipercaya oleh banyak orang, dan orang yang jujur sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan serta lebih dihormati dalam bekerja. Keenam, sikap pantang menyerah dan berdaya juang tinggi. Ini merupakan salah satu sikap yang perlu dimiliki dalam bekerja, karena sikap ini sangat penting sekali untuk mencapai keberhasilan kerja. Ada masanya suatu permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan skill dan pengetahuan saja, tetapi dapat diselesaikan dengan sikap pantang menyerah dan berdaya juang yang tinggi. Berikutnya kita bahas tentang contoh-contoh pekerjaan. Contoh-contoh pekerjaan ini bisa kita lihat dari dua macam. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Misalnya, 1. Dokter. Dokter sangat berperan dalam menyembuhkan orang yang sakit. Tapi untuk menjadi seorang dokter harus menempuh pendidikan terlebih dahulu, karena pekerjaan ini menyangkut nyawa manusia. Kedua, guru. Tugas guru tidak hanya mendidik dan mengajar murid-murid agar pintar saja, tetapi juga melatih, menilai, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi hasil atau ilmu yang sudah diajarkan. Ketiga, tukang cukur. Menjadi tukang cukur membutuhkan keahlian tertentu. Jasa yang diberikan tukang cukur adalah memberikan pelayanan dalam mencukur rambut, serta merapikan rambut sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang keempat, sopir atau pengemudi. Sopir juga memerlukan keahlian khusus, yaitu dapat menyetir kendaraan dengan baik dan mengantarkan penumpang ke tempat yang dituju dengan selamat. Yang kelima, polisi. Jenis jasa yang diberikan polisi pada masyarakat adalah
menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat, memberi pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang keenam, pramugari. Pelayanan jasa yang biasa diberikan pramugari pada penumpang diantaranya menyediakan makanan dan minuman, memberikan penjelasan mengenai prosedur keamanan di pesawat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pekerjaan menghasilkan barang. Contohnya, 1. Penulis. Penulis adalah seorang yang bekerja dengan cara menulis konten yang dapat diperjualbelikan, dan pekerjaan ini cocok bagi seorang yang mampu merangkai kata-kata sehingga enak dan menarik untuk dibaca. Kedua, percetakan. Pekerjaan ini berhubungan dengan memproduksi gambar ataupun tulisan yang menggunakan mesin cetak atau tinta, di mana barang yang dihasilkan bisa berupa buku, majalah, koran, poster, dan lain sebagainya. Ketiga, nelayan. Nelayan adalah orang yang menangkap ikan, baik itu di lautan, di perairan tawar, maupun di air payau, dan membawa ikan tersebut ke daratan untuk dijual kepada konsumen atau dikonsumsi sendiri. Keempat, tukang kayu. Pekerjaan tukang kayu banyak mengalami peningkatan karena banyak barang yang dihasilkan dari kayu yang digunakan orang, misalnya tempat tidur, lemari, kusen, kursi, dan yang lainnya, di mana hasil tersebut tidak hanya dijual di dalam negeri saja, tetapi juga diekspor ke luar negeri karena memiliki corak dan bahan yang bagus. Dan yang terakhir, kelima adalah penjual makanan. Menjajakan makanan termasuk pada pekerjaan yang menghasilkan barang, dan barang yang dihasilkannya adalah makanan yang dikonsumsi pembelinya. Contohnya, tukang siomay, tukang bakso, tukang gorengan, atau ibu-ibu yang menjual masakan di warteg. Demikianlah pelajaran IPS kita pada pagi hari ini. Ibu harap semoga kalian bisa mengerti dan memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apabila ada materi yang kamu kurang paham, silakan kamu bertanya langsung kepada Ibu melalui WA. Materi dan tugas ini sudah Ibu kirim melalui Google Classroom. Kalian bisa membukanya dan mengerjakannya sesuai dengan petunjuk tugas, dan menyerahkan tugas yang kalian kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tetap jaga kesehatan kalian dengan makan yang teratur, mandi yang teratur, tidak keluar rumah. Yang apabila kalian harus meninggalkan rumah juga, ini gunakanlah masker, sering cuci tangan menggunakan sabun, dan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Ibu harap juga kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik. Terakhir, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.